Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, terutama dengan kesehatan, sehingga kita bersama dalam melakukan pembelajaran. Selawat beriring salam tak henti-hentinya kita pancarkan, kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Semoga kita senantiasa sebagai umat-umat yang taat dan mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Adapun pada kali ini kami dari kelompok 6 ini mempresentasikan hasil dari review jurnal internasional kami. Yang terlebih dahulu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Di antaranya saya sendiri Muhammad Reza Al-Farizi sebagai moderator dan teman saya yaitu Ara Yuspika Boruding dan Dian Puspita Arum. Baik, terima kasih. Judul penelitiannya itu National Adoption of International Accounting Standard Institutional Perspective. Nama jurnal Corporate Governance International Review. Volume dan halaman volume 18 halaman 161 sampai 174. Tahun terbit 2010. Penulis William Judge Solminley and Robert Pinsker. Reviewer Aristika Ginting, Muhammad Reza Al-Farizi, dan Dian Puspita Arum. Tanggal reviewernya itu tanggal 17 November 2021. Fenomena, jadi lingkungan kelembagaan dan adopsi dari IFRSU untuk sebagian besar negara industri. Standar akuntansi domestik telah dibangun dari waktu ke waktu. Beberapa negara, misalnya Kanada, secara historis mendasarkan standar mereka pada lebih formulir yang diterima secara global, secara tradisional, diterima secara umum. Prinsip akuntansi baru-baru ini IFRS, karena persaingan untuk modal telah mencapai proporsi global. Negara-negara menjadi bersedia untuk memperdagangkan standar domestik mereka untuk perangkat yang lebih umum dan digunakan misalnya IFRS. Jadi, lembaga di belakang perilaku mencari modal telah berubah dalam dua hal penting. Pertama, beberapa negara kurang berkembang, misalnya Nepal dan Oman, dianggap memiliki domestik berkualitas rendah. Standar akuntansi baru-baru ini mengadopsi IFRS dalam rangka berada di kesamaan dengan rekan mereka yang lebih maju, misalnya Inggris dan Yunani. Kedua, bahkan negara-negara dengan persepsi akuntansi domestik berkualitas tinggi standar, misalnya Kanada dan Australia, telah berkomitmen untuk mengadopsi IFRS atau secara signifikan mengubah domestik mereka standar untuk lebih mencerminkan IFRS. Baik, terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan dari review yang pertama, yaitu latar belakang. Tata kelola perusahaan yang efektif membutuhkan informasi keuangan yang akurat dan dapat diandalkan. Secara historis, setiap negara telah mengembangkan dan mengejar standar keuangannya sendiri. Namun, karena pasar keuangan berkonsolidasi menjadi global pasar, ada kebutuhan untuk seperangkat standar keuangan. Akibatnya, ada gerakan menuju harmonisasi standar pelaporan keuangan internasional atau IFRS di seluruh ekonomi global. Meskipun ada cukup banyak peneliti tentang
efek adopsi IPRS, ada studi sistematis yang relatif sedikit mengenai pendahulu IPRS adopsi. Akibatnya, penelitian berusaha untuk memahami mengapa beberapa ekonomi dengan cepat menganut standar IPRS sementara yang lain sebagian mengadopsi IPRS dan yang lain terus menolak. Temuan atau hasil penelitian setelah mengontrol kapitalisasi pasar dan pertumbuhan PDB menemukan bahwa bantuan luar negeri, impor penetrasi, dan tingkat pendidikan yang dicapai dalam ekonomi nasional semuanya merupakan prediksi sejauh mana IPRS standar diadopsi di 132 negara berkembang, transisi dan maju. Implikasi teoritis atau akademik menemukan bahwa ketiga bentuk tekanan isomorfik yang terdiri dari korsif, mimetik, dan normatif adalah prediksi adopsi IPRS. Akibatnya, teori institusional dengan penekanannya pada pencarian legitimasi dengan aktor sosial relatif baik didukung oleh data. Hal ini menunjukkan bahwa proses adopsi IPRS lebih didorong oleh sosial tekanan legitimasi daripada dengan logika ekonomi. Praktisi implikasi kebijakan bagi pembuat kebijakan, temuan menunjukkan bahwa tekanan institusional di dalam ekonomi adalah pendorong utama adopsi IPRS. Akibatnya, pembuat kebijakan harus berusaha untuk mempengaruhi tekanan institusional yang menggagalkan atau meningkatkan adopsi IPRS. Untuk eksekutif perusahaan multinasional, temuan ini memberikan wawasan yang dapat membantu menjelaskan dan memprediksi adopsi IPRS di masa depan dalam ekonomi di mana anak perusahaan asing mereka beroperasi. Kemampuan ini dapat berguna untuk menciptakan keunggulan kompetitif untuk anak perusahaan asing di mana adopsi IPRS ditolak atau menghindari. Baiklah, selanjutnya yaitu ada teori yang bersangkutan, di mana teori bersangkutan ini terdiri dari yang pertama tata kelola perusahaan, yang kedua standar pelaporan keuangan internasional, yang ketiga teori kelembagaan, dan yang keempat isomorfisme. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan pada metode penelitian, di mana metode penelitian ini yaitu model empiris. Strategi pengujian empiris ini adalah melakukan analisis statistik paling komprehensif dan kuat yang dimungkinkan oleh data dengan menggunakan berbagai teknik regresi untuk menilai efek dari tiga tekanan isomorfik pada adopsi IPRS, sementara mengendalikan faktor penting lainnya. Secara khusus, pertama memperlakukan adopsi IPRS sebagai variabel ordinal dengan 4 kategori, mulai dari adopsi tidak hingga adopsi substansial, dan menggunakan regresi OLS sederhana agar sesuai sejak adopsi memiliki lebih dari 2 kategori, dan juga menggunakan multinomial regresi untuk menguji hubungan ini untuk menentukan kekokohan hubungan. Akhirnya, mengkategorikan ulang ukuran adopsi 4 kategori asli menjadi 2 ukuran binar dan menggunakan regresi logistik untuk menyesuaikan masing-masing model. Silakan merujuk ke operasionalisasi spesifik dari variabel-variabel independen ini dalam variabel deskripsi. Selain itu, sebagai pemeriksaan ketahanan lebih lanjut menggunakan redefinisi adopsi yang sempit, dikecualikan kasus-kasus yang ambigu, dan buat sampel negara baru yang dikurangi untuk menjalankan kembali pengujian untuk melihat apakah hasil pemodelan sensitif terhadap kategorisasi adopsi IPRS. Singkatnya, menggunakan ini ukuran adopsi yang berbeda dan spesifikasi model yang berbeda memungkinkan untuk mengevaluasi secara lebih ketat hubungan antara tekanan isomorfik dan tingkat IPRS adopsi.
Ini adalah kelemahan pada jurnal ini ialah menurut dari jurnal yang kami baca, pada kelemahan jurnal ini hampir tidak ditemukan kelemahan, namun ada sedikit kesulitan dalam memahaminya antara rumus-rumus maupun hasil dari penelitian yang digabungkan sehingga para pembaca agak sulit untuk memahami rumus-rumus yang diberikan. Setelah itu pada fungsi IVRS tersendiri berubah-ubah sehingga para peneliti akan terbatas pada waktu titik tertentu atas penelitian yang berubah-ubah di setiap tahunnya.